Kita teruskan. Yang kita baca ini surat apa? Surat Ali Imran dari ayat berapa? 133 sampai 36. Kira-kira Ali Imran ini yang kita baca barusan ini menerangkan tentang apa? Betul, kriteria orang-orang yang bertakwa. Kriteria orang-orang yang bertakwa. Mengapa pembahasan takwa ini sangat penting? Mengapa? Karena surga itu disediakan hanya bagi orang yang bertakwa. Santri disediakan surga, tapi yang bertakwa. Nabi mengatakan, "Atadruna man ahlul jannah?" Qalu Allah wa rasuluhu alam. Qala sallallahu unzuru ila talibil alim fa huwa min ahli jannah. Nabi bertanya pada para sahabat, tahukah kalian siapa ahli surga itu? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sabda ini bagaimana? Lihat oleh kalian orang-orang yang sedang duduk di pesantren, yang sedang ngaji. Itulah orang yang akan menjadi penduduk surga. Santri itu sudah disediakan surga kalau takwa. Jadi surga itu bukan untuk santri, bukan untuk kiai, apalagi penjahat suka mabuk, penjudi, bukan. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lomba kamu dapatkan ampunan Allah dan untuk mendapatkan surga. Yang luasnya surga itu bagaimana? Seperti 700 langit dan bumi ini. Disediakan surga itu untuk siapa? Hanya untuk orang yang bertakwa. Kiai tidak bertakwa tidak akan masuk surga, apalagi santri. Oleh karena itu kata Nabi, aktsaru ma yadkhulun nas al jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan orang masuk surga itu dengan dua hal. Satu, dengan takwa kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, baik akhlaknya. Guru menasihati didengarkan, guru berbicara didengarkan, diperhatikan, guru merintah dilaksanakan. Perintah guru tidak untuk yang jelek-jelek. Perintah guru hanya untuk sholat berjamaah, rajin ngaji. Kalau sedang ngaji jangan tidur. Guru memberikan nasihat, ilmu. Buka hati kalian, ilmu itu sangat penting. Kata Nabi, alimu nurun wal jahlu dalam ilmu itu bisa menerangi hidup. Itu. Jadi ayat ini berbicara tentang takwa. Apa takwa itu? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Apa? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Apa artinya? Takwa itu melaksanakan semua, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi. Answer in English, what is taqwa? Doing to all the other of Allah and living for all forbiddance of Allah. Mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya.
Nah, siapa orang yang bertakwa itu diterangkan dalam surat ini. Surat apa tadi itu? Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Kalau kalian tidak bertakwa, tidak mungkin masuk surga. Kalau di pesantren apa tandanya takwa? Taat, patuh pada guru, menjadi orang soleh. Coba tolong jawab, apa soleh itu? Apa soleh itu? Mahwa soleh? As-soleh huwa al-qa'imu bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Mahwa soleh? Al-qa'imu bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Melaksanakan, berpegang teguh kepada hak-hak Allah dan berpegang teguh melaksanakan hak-hak sesama manusia. Itu soleh. Soleh. Nah, apa kriteria orang yang bertakwa menurut surat ini? Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Dia punya harta pasti diinfakkan di jalan Allah. Hai anakku sekalian, bapak seorang kiai, kalau bapak melimpah harta, ingin menginfakkan harta di jalan Allah, membangun ribuan pesantren, masjid. Mengapa? Pahalanya sangat besar. Coba kira-kira menurut kalian apa pahalanya infak di jalan Allah? Pertama, lihat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menafkahkan satu biji padi. Satu biji padi akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Berarti kalau 1 juta kita menginfakkan harta di jalan Allah, Allah akan menggantinya dengan 700 juta. 1 sak semen untuk membangun masjid pesantren akan dibalas Allah menjadi 700 sak. 1 M dikorbankan untuk pesantren, untuk masjid. Pesantren dalam sini sarana pendidikan Islam, sarana ibadah pada Allah. Para ulama dicetak di mana? Jawab. Para ulama dicetak di mana? Tidak mungkin di sekolah-sekolah, tidak mungkin. Di SD, SMP, SMA tidak ada sapina, tidak ada takrim, ada tidak? Tidak mungkin mencetak ulama di sekolah. Di pesantren. Makanya orang yang menginfakkan hadiah untuk pesantren akan diganti oleh Allah menjadi 7 kali lipat. 1 M dikorbankan untuk pesantren, Allah akan menggantinya dengan 700 miliar. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah ketika Isra Mi'raj, dalam hadisnya katakan, "Tsumma ata ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Falamma hasadu adat kama kana." Rasulullah ketika Mi'raj sampai kepada sebuah kaum di mana kaum itu sedang menanam padi. Itu 1 hari panen, 1 hari menanam padi. Pada saat itu panen pada satu juga.
Tapi ketika dipanen, Rasul melihat di depan mereka itu sejauh mata memandang, menguning padi. Di belakang mereka sudah siap juga padi yang kuning untuk dipanen. Maha besar Allah, pahala sangat besar bagi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Tapi kalau kalian pedit, bahil, kopet, bereket, jahe, bereket, jengkol, ngabuntut, kasir, kalian tidak akan masuk surga. Mengapa? Nabi mengatakan al-bakhilu aduwullahi walau kana abidan. Apa hadisnya barusan? Al-bakhilu aduwullahi walau kana abidan. Apa hadisnya? Al-bakhilu aduwullahi walau kana abidan. Apa artinya? Orang bakhil itu musuh Allah, walaupun rajin ibadah tahajudnya tidak tertinggal, duhanya sama, saum rajin, berjamaah, tapi koret, bakhil, itu musuh Allah, tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin masuk surga. Kalau kita lihat Al-Quran, seperti firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, Yawma yuhma alai fi nari jahannam batuka biajibahu madhuru wa junubuhu madhuru hadza ma kana sufaduku ma kuntum taknizun. Dengarkan, kasih dengarkan. Ketika harta itu dijadikan lempengan besi oleh Allah, kalian punya harta, mobil, jadikan lempengan besi nanti di akhirat. Kemudian lempengan besi itu dipanaskan di api neraka jahanam. Setelah panas, lalu disetrikakan dari wajah ke kaki. Semua tulang, semua daging, kulit hancur. Kemudian kedua itu sisi mereka, pinggir mereka. Kemudian Allah mengistrikakan kepada punggung-punggung mereka. Maka tinggallah mereka tulang belulang. Setelah tumbuh lagi menjadi manusia biasa, disetrikakan lagi selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Firman Allah, fadzuqu hadza ma kana. Fadzuqu. Rasakanlah azab ini. Hadza, ini adalah akibat dari itu. Akibat dari yang kamu simpan. Akibat yang kamu simpan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang disebut orang yang bertakwa yang akan masuk surga yang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang peduli terhadap kemajuan agamanya. Orang yang tidak peduli terhadap kemajuan agama, tidak peduli pada urusan umat Islam. Kata Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Apa bahasa hadisnya? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Apa barusan? Man lam yahtam bi amril muslimin. Orang yang tidak peduli terhadap urusan orang Islam, mereka bukan golongan Islam, bukan orang Islam, bukan. Bahaya itu. Makanya kita harus peduli terhadap kemajuan dan kemunduran umat Islam. Yang kedua, kriteria orang yang bertakwa itu apa? Wal kadhiminal ghaidh, suka menahan hawa nafsu. Kalau kita mengetahui hawa nafsu, celaka. Kita ingin jadi orang hebat, orang jago, ingin selalu berantem, tapi berantemnya menang.
Itu nafsu. Nafsu itu senang kalau kamu membunuh. Nafsu senang kalau kamu itu mabuk-mabukan. Hei, dengarkan. Kamu senang kalau kamu berhenti ngaji. Senang itu nafsu. Kalau begitu apa sih? Itu bahayanya nafsu. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, inna nafsa la ammatun. Pakai inna tuh, huruf taukid. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar akan meletakkan kamu untuk berbuat jahat. Makanya di sini orang yang akan masuk surga yang disebut orang yang bertakwa adalah wal kadhimil ghaidh, orang yang bisa menahan hawa nafsu. Dalam hadis dikatakan la syadidu bisur'ah walakinna syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Apa bahasa hadisnya? La syadidu bisur'ah walakinna syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Apa bahasa hadisnya? Laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Apa artinya? Bukan orang kuat, orang yang pandai karate, ilmu silat, ilmu bela diri, judo, tinju, bukan seperti orang yang hebat itu. Cuma orang yang hebat itu kata Nabi, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang pandai menguasai hawa nafsu ketika marah. Kalau manusia marah, pegang golok pasti membahayakan orang. Pegang pistol, wah bahaya itu ya, bahaya itu. Makanya orang hebat itu bukan orang yang hebat berantemnya, judonya, tinjunya. Tapi orang hebat itu adalah orang yang bisa menguasai hawa. Yang ketiga, kriteria orang bertakwa itu apa? Wal'afina 'anin nas, orang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Jiwanya lembut, tidak cepat marah, suka memaafkan orang lain. Firman Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu sangat menyukai orang yang berbuat baik. Islam itu hebat, Islam itu indah. Bagaimana indahnya Islam? Itu kata Nabi, ahsin ila man ahsana ilaika wa ahsin ila man ahsana ilaika. Ahsin, berbuat baiklah kamu, ila man ahsana ilaika, kepada yang telah berbuat baik kepada kamu. Hei, dengarkan. Apa pesan hadisnya? Ahsin ila man ahsana ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik kepada kamu. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu wajar. Tapi kata Nabi indahnya Islam, wa ahsin ila man ahsana ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kamu. Ini yang sulit ini. Tidak semua orang bisa berbuat baik pada orang yang telah menyakiti kamu, berbuat baik pada orang yang telah berbuat jahat kepada kamu. Ini yang sulit. Itu Islam itu hebat, Islam itu indahnya. Indahnya adalah ahsin ila man ahsana ilaika wa ahsin ila man asa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik kepada kamu. Tapi juga berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah menyakiti kamu. Kalau begitu, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang yang berbuat baik.